Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kelas matematika peminatan pada pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu berdoa disilakan. Ya, berdoa cukup. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi agar kalian mengisi terlebih dahulu daftar hadir di sistem e-learning. Kemudian siapkan juga buku dan alat tulisnya. Dan juga cari tempat ternyaman untuk kalian belajar secara maksimal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu sudut paruh. Nah, di sudut paruh ini Ibu harap kalian bisa memahami konsep sudut paruh dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep sudut paruh. Adapun manfaat dari pembelajaran ini, kalian dapat menemukan alternatif lain dalam mencari nilai sudut yang bukan sudut istimewa. Jika sebelumnya kalian telah mempelajari konsep penjumlahan dan selisih dari dua sudut, untuk menemukan nilai sudut yang bukan istimewa, pada pertemuan kali ini kalian akan mendapat alternatif lain untuk mencari nilai dari sudut yang bukan istimewa, yaitu dengan konsep sudut paruh. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sudut paruh. Jika di konteks sebelumnya kita sudah mengenal konsep sudut rangkap. Nah, di sudut rangkap itu pengertiannya adalah penjumlahan dari dua sudut yang sama besar. Sekarang ada konsep sudut paruh. Berarti secara bahasa kita dapat artikan sudut paruh itu adalah kita mencari suatu nilai sudut dari setengah sudut lainnya. Nah, untuk mendapatkan konsep sudut paruh, kita gunakan penurunan rumus dari sudut rangkap pada cos. Nah, kita sudah tahu bahwa sudut rangkap pada cos itu ada 3 bentuk. Nah, tapi di sini yang akan kita gunakan hanyalah 2 bentuk saja. Untuk bentuk yang pertama itu adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, untuk bentuk yang kedua apa? Ya, betul ya. Untuk bentuk yang kedua itu ada 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Dan bentuk yang terakhir ada 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, dari dua bentuk persamaan ini, kita dapat temukan konsep baru yaitu sudut paruh. Nah, Ibu akan coba turunkan terlebih dahulu dari persamaan yang pertama. Di sini, coba kita tulis lagi. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kita kan ingin memunculkan setengah alfa. Dari mana kita menemukan setengah alfa? Nah, di sini kita coba manipulasi. Di sini ada 2 alfa dan di sini ada alfa saja. Nah, kita misalkan 2 alfa itu adalah theta. Berarti untuk mendapatkan setengah theta, ruas kirinya kita bagi juga dengan 2. Berarti 2 alfa dibagi 2, maka hasilnya alfa. Nah, dari persamaan ini kita coba substitusikan ke persamaan yang akan kita turunkan. Berarti jika kita substitusikan akan berubah menjadi cos theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat
setengah theta. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah muncul setengah theta atau di setengah sudutnya gitu. Berarti untuk mencari ini kita pindah ruaskan saja. Berarti menjadi 2 sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 dikurangi cos theta. Kemudian ini kan 2 dikali sin kuadrat setengah theta. Berarti untuk mencari sin kuadrat setengah theta gitu, tinggal kita bagi 2 kedua ruas. Sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena ingat di sini ada kuadrat. Berarti sin kuadrat itu adalah sin setengah theta dikali sin setengah theta. Sekarang kita akan mencari sin setengah theta saja. Berarti otomatis harus kita akarkan. Kita akarkan kedua ruas, maka menjadi sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, ini adalah bentuk pertama dari sudut paruh, yaitu sudut paruh pada sin. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk persamaan yang kedua, dan dari sana kita akan mendapatkan konsep sudut paruh pada cos. Baik, sekarang kita coba turunkan pada persamaan kedua seperti cara tadi yang sudah kita lakukan. Ibu tulis lagi, berarti sekarang adalah cos 2 alfa sama dengan 2 cos 2 derajat alfa dikurangi 1. Kita substitusikan lagi persamaan ini ke persamaan dasarnya. Berarti berubah menjadi cos 2 alfa berarti menjadi theta sama dengan 2 cos kuadrat alfa kita ubah menjadi setengah theta dikurangi 1. Seperti tadi kita coba pindah ruaskan, berarti cos theta pindah ruas plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat setengah theta. Nah, dari situ kita akan mencari cos kuadrat setengah theta. Karena di sini masih dikali 2, berarti kita bagi kedua ruas dengan 2. Maka hasilnya menjadi cos theta plus 1 per 2 sama dengan cos kuadrat setengah theta. Selanjutnya, untuk mencari cos setengah theta, maka perlu kita akarkan. Kenapa? Karena di sini bentuknya masih kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, maka hasilnya plus minus akar cos theta plus 1 per 2 sama dengan cos setengah theta. Nah, di sini kita dapatkan konsep yang kedua dari sudut paruh. Coba kita tuliskan lagi ya, takutnya lupa. Untuk
cos setengah theta itu sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Kemudian untuk konsep sebelumnya itu adalah sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, selanjutnya seperti biasa, dari dua persamaan ini kita dapat menurunkan bentuk apa? Ya, betul. Kita dapat mencari konsep sudut paruh pada tangan. Baik, selanjutnya kita akan mencari konsep sudut paruh pada tangan dari dua persamaan yang sudah kita temukan tadi sebelumnya. Seperti biasa, tangen setengah theta itu sama dengan sin setengah theta per cos setengah theta. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Ibu coba tulis di sini ya. Berarti sin setengah theta itu akar 1 min cos theta per 2. Berarti plus minus akar 1 dikurangi cos theta per 2 per, untuk cos setengah tetanya ini berarti plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kalian jangan panik di awal ya, karena melihat ini bentuk pecahan, kemudian ada bentuk akar. Santai, kita coba pecahkan. Di sini berarti dapat kita tulis ulang menjadi seperti ini. Akar 1 min cos theta per akar 2 per akar 1 plus cos theta per akar 2. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka ini dapat kita sederhanakan lebih mudah. Berarti untuk penyebutnya ini kan sama. Berarti bisa dong kita coret. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan akar 1 min cos theta per akar 1 plus cos theta. Di sini tulis plus minus ya. Nah, jadi sekarang sudah kita dapatkan konsep ketiga dari sudut paruh, yaitu sudut paruh pada tangan. Di mana tangan setengah theta itu sama dengan plus minus akar 1 min cos theta per akar 1 plus cos theta. Ini dapat kita temukan dengan cara mensubstitusikan persamaan sudut paruh dari sin per cos. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan soal ya. Misalkan di sini Ibu punya cos 15 derajat. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan soal ini, tapi menggunakan konsep jumlah atau selisih dari dua sudut. Sekarang kita coba gunakan konsep sudut paruh. Nah, tadi kita sudah temukan untuk cos setengah theta itu sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Nah, di sini kita punya cos 15 derajat. Berarti kita bisa ubah menjadi cos
15 derajat itu separuhnya dari berapa derajat? 30 ya. Berarti cos 15 derajat itu sama dengan cos setengah dikali 30 derajat. Nah, sekarang kita coba samakan dengan persamaan dasarnya. Berarti kita ubah menjadi plus minus akar 1 ditambah cos 30 derajat, petanya berarti 30 derajat per 2. Nah, berarti plus minus akar 1 ditambah cos 30 derajat berapa? Betul, setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 per 2. Nah, ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, jangan dulu panik. Tapi coba kerjakan satu persatu dan sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. Sekarang coba kita operasikan dulu bagian pembilangnya. Di sini coba Ibu tulis terpisah ya. Nah, berarti di sini itu 1 ditambah setengah akar 3, atau bisa kita tulis juga 1 ditambah akar 3 per 2. Kita bisa operasikan, kita samakan penyebutnya dengan 2, berarti 2 dibagi 1 kali 1 berarti 2 ditambah 2 dibagi 2 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Berarti hasilnya menjadi 2 ditambah akar 3 per 2. Sekarang kita tulis, berarti jadi plus minus akar, kita ubah ya, berarti 2 ditambah akar 3 per 2 per 2. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita sederhanakan juga menjadi bentuk perkalian antar bentuk pecahan. Nah, berarti plus minus akar 2 plus akar 3 per 2 dikali, ini kan 2, berarti jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, berarti 2 itu sama dengan 2 per 1 kan. Karena pembagian dengan bentuk pecahan, berarti itu dapat kita artikan juga sebagai perkalian dengan bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya itu dibalik. Berarti 2 per 1 kita balik menjadi 1 per 2. Berarti dikali 1 per 2. Nah, tinggal kita operasikan, berarti plus minus akar 2 plus 3, 2 plus akar 3 dikali 1 berarti tetap 2 plus akar 3 per 2 dikali 2, 4. Nah, selanjutnya dapat kita sederhanakan lagi. Ini kan berarti 2 plus akar 3 itu masing-masing mengandung unsur 1 per 4 kan. Berarti ini sama saja artinya jadi 2 per 4 ditambah akar 3 per 4. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi 1 per 4 dikali 2 ditambah akar 3. Kita ingat 1 per 4 ini adalah bentuk kuadrat. Seperti ini. 1 per 4 gimana ya? Ibu coba tulis di sini ya. 1 per 4 itu kan berarti sama dengan
1 kuadrat per 2 kuadrat kan. Kemudian kita ingat lagi, bentuk kuadrat ada di dalam akar, berarti ini dapat kita keluarkan. Maka hasilnya menjadi plus minus 1/4 yang kita keluarkan, berarti jadi 1/2 akar 2 ditambah akar 3. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke tahap akhirnya. Jadi hasilnya cos 15 derajat itu sama dengan plus minus setengah akar 2 ditambah akar 3. Baik, tadi kita sudah menemukan 3 konsep sudut paruh. Yang pertama itu ada sudut paruh pada sin, sudut paruh pada cos, dan ada sudut paruh pada tangen. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam rangkuman, Ibu teringat satu konsep yang harus kita turunkan lagi, yaitu tangan, bentuk lain dari tangan. Nah, bentuk sudut paruh dari tangan itu ada 3. Tadi kita baru menemukan 1 ya, 1 macam. Sekarang kita coba turunkan lagi 2 bentuk lainnya. Nah, tadi yang sudah kita temukan itu adalah tangan setengah theta sama dengan akar 1 plus cos theta, maaf 1 min theta ya, per 1 ditambah cos theta. Sekarang karena penyebutnya itu adalah bentuk akar, biasanya kita melakukan proses selanjutnya itu adalah merasionalkan. Nah, sekarang misalkan kita coba rasionalkan bentuk persamaan ini dengan mengalihkan akar sekawannya ya. Berarti 1 dikurangi cos theta per akar 1 dikurangi cos theta. Nah, berarti sekarang kita punya akar 1 dikurangi cos theta dikali akar 1 dikali cos theta. Berarti di situ akarnya hilang ya. Coba ingat lagi. Misalkan Ibu punya akar A ditambah akar A dikali akar A. Nah, secara eksponen dapat kita tuliskan berarti A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Yang mana perkalian eksponen berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti ini sama dengan A pangkat setengah ditambah setengah. Berarti A pangkat setengah tambah setengah 1. Berarti A pangkat 1. Berarti A, yang mana A ini dapat kita kenali juga sebagai bentuk yang tidak memiliki akar, seperti itu. Jadi ketika perkalian akar dan bilangan pokoknya sama, maka akarnya akan hilang, seperti itu. Berarti hal ini juga terjadi pada akar 1 dikurangi cos theta dikali akar kali 1 dikurangi cos theta. Berarti akarnya hilang, jadi 1 dikurangi cos theta. Nah, untuk penyebutnya di sini ada akar 1 ditambah cos theta dikali akar 1 dikurangi cos theta. Berarti ini semacam akar A dikali akar B. Berarti bisa kita tulis seperti ini ya, akar A dikali B. Seperti itu. Nanti kita lakukan hal yang sama. Maka 1 ditambah cos theta dikali 1 dikurangi cos theta.
dikurangi cos theta. Nah, 1 dikali 1, 1. 1 dikali negatif cos theta. Kemudian cos theta ditambah dikali 1, 1. Berarti tadi negatif cos theta ditambah cos theta berarti habis. Kemudian cos theta dikali negatif cos theta berarti negatif cos theta kuadrat. Jadi ini dapat kita tulis akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, coba kenali lagi identitas trigonometri dasar. Di sini kita punya akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ini bisa kita ganti dengan sin kuadrat theta. Betul? Nah, sekarang coba ibu hapus dulu bagian ini. Berarti 1 dikurangi cos theta per. Di sini kan kita punya sin kuadrat theta. Kemudian kita akarkan. Berarti otomatis akarnya hilang ya. Akarnya hilang dan tinggal menyisakan sin theta, meninggalkan sin theta. Ibaratnya seperti ini. Akar 4 ini sama dengan akar 2 kuadrat. Berarti kita tinggal keluarkan isinya saja. 2 seperti itu. Dan ini kita lakukan yang sama pada akar sin kuadrat theta. Ketika kita keluarkan, maka hasilnya menjadi sin theta. Nah, jadi sekarang kita punya bentuk kedua dari tangen setengah theta itu sama dengan 1 dikurangi cos per sin theta. Ya, tadi kita sudah coba rasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya dengan akar sekawan. Nah, sekarang coba kita lakukan hal yang sama, kita rasionalkan lagi penyebutnya, tapi kita kalikan dengan bentuk akar yang sama. Tadi kan kita mengalikannya dengan akar 1 dikurangi cos theta. Sekarang kita coba kalikan dengan akar 1 ditambah cos theta. Nah, berarti pembilangan penyebutnya kita kalikan dengan akar 1 ditambah cos theta ya. Coba kita operasikan. Akar 1 dikurangi cos theta dikali akar 1 ditambah cos theta. Berarti ini perkalian akar. Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda. Berarti 1 dikurangi cos theta dikali 1 ditambah cos theta. Kemudian bagian penyebutnya akar 1 ditambah cos theta dikali akar 1 ditambah cos theta. Itu berarti seperti yang sudah tadi kita coba ya. Ini karena bilangan pokoknya sama, berarti akar dikali akar, maka akarnya hilang. Berarti hasilnya tinggal 1 ditambah cos theta. Kemudian 1 dikali 1, 1 dikali cos theta, berarti cos theta. Negatif cos theta dikali 1, negatif cos theta, berarti cos theta dikurangi cos theta habis. Kemudian negatif cos theta dikali cos theta, berarti negatif cos theta kuadrat. Berarti hasilnya 1 dikurangi cos kuadrat theta. Akar ya, jangan lupa akar. Ini dapat kita sederhanakan kembali menjadi akar 1
1 dikurangi cos kuadrat theta berarti berubah menjadi sin kuadrat theta. Nah, kemudian kita dapat akar sin kuadrat theta berarti ya betul sin theta per 1 ditambah cos theta. Jadi sekarang kita sudah lengkap untuk bentuk sudut paruh dari tangan. Itu ada 3 bentuk ya. Dan ini bentuk yang ketiga, tan setengah theta itu sama dengan sin theta per 1 ditambah cos theta. Selanjutnya, mari kita coba rangkum apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita dapatkan dari penurunan rumus tadi. Baik. Coba Ibu hapus dulu. Kasih judul di sini rangkuman. Untuk yang pertama itu adalah sin setengah theta itu sama dengan akar 1 dikurangi cos theta per 2. Selanjutnya sudut paruh pada cos, berarti cos setengah theta sama dengan akar, di sini jangan lupa ya kasih plus minus. Nah, plus minus berarti 1 ditambah cos theta per 2. Selanjutnya untuk bentuk tangan itu ada 3 macam. Tangan setengah theta itu yang pertama adalah akar 1 dikurangi cos theta per akar 1 ditambah cos theta. Ini adalah bentuk dasar dari sin per cos. Kemudian untuk bentuk yang kedua tadi sudah kita temukan, yaitu coba Ibu tulis di sini saja ya. Itu ada 1 dikurangi cos theta per sin theta. Kemudian untuk bentuk yang ketiga itu ada sin theta per 1 ditambah cos theta. Nah, jadi untuk menemukan konsep sudut paruh, kalian dapat turunkan dari sudut rangkap pada cos. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan konsep sudut paruh pada sin dan cos, maka kalian juga akan bisa menemukan sudut paruh dari tangan. Dan untuk penyederhanaan bentuk akar, dapat kalian lakukan dengan 2 cara sehingga menghasilkan bentuk tangan yang kedua dan bentuk tangan yang ketiga. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu cukupkan materi sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.